Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rami semuanya? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang kedatangan arwah seorang yang memberitahukan kalau dirinya sudah meninggal di hutan. Nah, seperti apakah kisahnya? Sebelum saya membacakan kisahnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sobat Ramis, akhir tahun 90-an di daerah Purwakarta, hiduplah seorang kakek yang tinggal bersama keluarga di sebuah kampung yang tidak jauh dari Waduk Jatiluhur. Karena sudah sepuh dan di Purwakarta saat itu sulit untuk mencari pekerjaan, Pak Jarjuli mengisi hari-harinya dengan mencari kayu bakar di hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Sebenarnya Pak Jarjuli belum terlalu tua, usianya baru sekitar 60-an. Tapi perawakannya yang tinggi kurus dan rambutnya yang putih semua membuat laki-laki ini terlihat seperti sudah berumur di atas 70 tahun. Kalau cuaca bagus, hampir setiap hari Pak Jajuli pergi ke hutan mencari kayu bakar. Kayu bakar yang ia dapatkan, sebagian ia gunakan untuk keperluan sendiri, dan sebagian lagi ia jual ke pasar. Hasilnya lumayan untuk menambah kebutuhan hidup keluarga. Walaupun anak-anak Pak Jajuli memiliki pekerjaan, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi tukang bangunan, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Ramis, saat bulan suci Ramadan, Pak Jajuli sangat giat mengumpulkan kayu bakar. Karena saat menjelang hari raya, kebutuhan kayu bakar biasanya akan meningkat. Dengan sepeda ontelnya setelah sholat subuh, seperti biasa, Pak Jajuli berangkat ke hutan. Dan istrinya menyiapkan bekal makanan untuk makan siang Pak Jajuli di hutan. Menurut cerita istrinya, pagi itu Pak Jajuli tidak seperti biasanya. Ia terlihat kurang bersemangat dan lebih banyak diam. Istrinya yang melihat perubahan pada suaminya itu menanyakan, "Bapak kenapa? Kok lesu gitu?" Tanya istrinya sambil memegang kening suaminya. "Oh, nggak apa-apa," jawab Pak Jajuli singkat. "Ya sudah, kalau tidak apa-apa. Hati-hati ya Pak," kata istri Pak Jajuli dengan agak sedikit khawatir. Pagi itu Pak Jajuli pergi sambil menaiki sepedanya menuju hutan yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Namun hutan itu sangatlah luas. Karena setiap hari diambil kayu-kayu keringnya, maka semakin lama semakin sulit mendapatkan kayu bakar. Apalagi bukan hanya Pak Jajuli saja yang mencari kayu bakar di hutan itu. Singkat cerita, sore hari biasanya sebelum asar Pak Jajuli sudah pulang ke rumah dengan setumpuk kayu bakar di sepedanya. Tapi hari ini, waktu sudah menjelang maghrib, Pak Jajuli belum menampakkan batang hidungnya. Istrinya mulai khawatir karena sebentar lagi cuaca akan gelap. Ujang, anak kedua Pak Jajuli, menanyakan keberadaan bapaknya kepada sang ibu. "Bapak kemana, Mak?" tanya Ujang. "Aduh, gak tahu nih. Iya, Emak juga bingung. Kok jam segini Bapak belum pulang ya?" jawab ibunya. "Coba susulin si Bapak. Jangan-jangan sepedanya rusak," suruh ibunya kepada si Ujang. Tanpa pikir panjang, Ujang yang baru pulang ojek langsung berangkat menyusuri jalanan ke hutan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Begitu mulai masuk ke kawasan hutan, Ujang menghentikan motornya dan memantau kondisi di sekitarnya.
Ujang tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena jalan di hutan itu bercabang-cabang dan juga licin. Lama Ujang memantau di sekelilingnya, mencari keberadaan bapaknya. Ia juga coba bertanya sama orang-orang yang lewat, yang juga para pencari kayu bakar di hutan itu. Mereka tidak satupun melihat atau bertemu dengan bapaknya. Berhubung hari sudah mulai gelap, akhirnya Ujang memutuskan untuk pulang. Di rumahnya, Ujang dan keluarganya terlihat panik karena Pak Jajuli belum juga pulang. Akhirnya, ibunya menyuruh Ujang untuk menghubungi orang-orang di kampung yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Malam itu, beberapa orang kampung berkumpul untuk mencari keberadaan Pak Jajuli yang kemungkinan tersesat di hutan, apalagi kondisi malam seperti ini. Nah, sekitar 15 orang berangkat malam itu ke hutan dengan membawa alat penerangan. Di hutan, mereka menyebar menjadi beberapa kelompok. Mereka menyusuri jalan-jalan hutan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang mencari kayu bakar. Sambil memanggil-manggil nama Pak Jajuli, orang-orang ini memeriksa setiap celah dan tebing-tebing yang curam. Menjelang tengah malam, warga yang mencari Pak Jajuli menghentikan pencarian. Pak Sardan yang memimpin pencarian malam itu memutuskan untuk melanjutkan pencarian Pak Jajuli besok pagi. Karena sudah sekian jam belum juga ada tanda-tanda keberadaan Pak Jajuli. Sementara itu, di tempat lain, Pak Jajuli memiliki adik yang tinggal di Jakarta. Namanya Pak Rasida. Ia adalah adik bungsu dari Pak Jajuli. Pak Jajuli dulu tinggal lama di rumah adiknya tersebut. Saat itu Pak Jajuli masih gagah. Ia yang bekerja sebagai tukang bangunan di Jakarta tinggal di rumah Pak Rasida. Pak Rasida tidak mengetahui peristiwa hilangnya Pak Jajuli di hutan. Karena saat itu komunikasi belum seperti sekarang. Kebanyakan orang menggunakan jasa pos dan giro sebagai alat berkomunikasi. Dan itu pun memakan waktu yang cukup lama. Tidak ada keluarga Pak Rasida yang memberitahu peristiwa yang terjadi di Purwakarta. Pak Rasida yang bekerja sebagai tukang jahit memiliki 2 orang anak yang masih duduk di bangku SMA dan SMP. Nah, pada suatu malam, Sandi, anak Pak Rasida yang duduk di bangku SMA, mendengar suara ayam-ayam peliharaan mereka berisik di kandangnya. Sandi yang mendengar itu buru-buru keluar untuk melihat apa yang terjadi dengan ayam-ayamnya. Karena sebelumnya ayam-ayam ini tidak pernah berisik seperti ketakutan. Dengan lampu senter, Sandi memeriksa ayam-ayamnya dan melihat ke sekeliling kandang. Mungkin ada binatang lain yang ingin memangsa ayam-ayamnya. Dan tak lama kemudian, ayahnya, Pak Rasida, menyusul ke kandang ayam. "Ada apa, San?" tanya Pak Rasida. "Gak tahu, Pak," jawab Sandi sambil memeriksa di sekitar kandang. "Coba senter di atas pohon. Mungkin ada musang," suruh Pak Rasida. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apa-apa di kandang dan di sekitarnya. Pak Rasida kemudian kembali ke rumah, sedangkan Sandi masih di kandang ayam untuk memastikan pintu-pintu kandangnya sudah terkunci. Dan setelah yakin semua pintu-pintu kandang sudah terkunci, Sandi kembali ke rumah. Saat Sandi melintasi tanaman pohon pisang, tiba-tiba tubuhnya merinding. Ia seperti melihat ada orang yang mengawasi dirinya di antara pohon pisang itu. Tapi Sandi tidak berani melihat ke arah tempat orang yang berdiri melihatnya itu. Karena takut, Sandi mempercepat langkahnya menuju pintu rumah. Dan saat hendak menutup pintu, Sandi kembali memberanikan diri melihat ke arah rumpun pohon pisang yang tadi. Karena rasa penasaran. Tapi ia tidak melihat ada orang di situ, seperti yang tadi dia lihat. Tanpa ada rasa curiga, Sandi mengunci pintu rumah dan kembali tidur. Nah, Sobat Ramis,
Singkat cerita, keesokan harinya hal yang sama pun terjadi lagi. Saat tengah malam, ayam-ayam di rumah Sandi kembali berisik, seperti melihat hewan pemangsa atau orang yang ingin mencuri ayam. Suaranya lebih gaduh dari malam pertama. Kali ini, Sandi yang mendengar suara gaduh itu tidak langsung keluar. Perlahan, Sandi membuka pintu belakang dan mengintip terlebih dahulu dari celah pintu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memperhatikan suasana di halaman belakang dan kandang ayamnya. Dan alangkah kagetnya Sandi saat ia mengintip dari celah pintu. Ia melihat Uwa alias Pak Jajuli sedang berdiri di samping kandang ayamnya. Antara takut dan penasaran, Sandi lalu membangunkan bapaknya untuk menemaninya menghadapi situasi itu. Sandi berbisik kepada bapaknya saat memberitahu apa yang dilihatnya barusan. Bapaknya yang baru bangun itu mengikuti Sandi mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit itu. Namun, mereka tidak melihat ada Pak Jajuli di dekat kandang ayamnya Sandi. "Mana, San?" tanya Pak Rasida. "Tadi berdiri di situ, Pak," jawab Sandi sambil menunjuk ke samping kandang. "Ah, kamu ngimpi kali," canda bapaknya. "Beneran, Pak," kata Sandi meyakinkan. "Iya, tapi mana? Gak ada siapa-siapa kok," kata bapaknya lagi. Mereka berdua akhirnya masuk lagi ke dalam rumah. Sambil garuk-garuk kepala, Sandi masih tidak habis pikir. Kenapa kok tiba-tiba Wak Jajuli ada di rumah mereka? Sandi yakin sekali kalau yang tadi dia lihat adalah uaknya yang dulu pernah lama tinggal bersama mereka. Nah, Sobat Ramis, sementara itu di Purwakarta, keluarga Pak Jajuli sudah pasrah dengan keberadaan Pak Jajuli yang sudah memasuki hari ketiga belum juga ditemukan. Suasana duka menyelimuti rumah Pak Jajuli. Banyak keluarga yang akhirnya berdatangan setelah mendengar kabar tentang hilangnya Pak Jajuli di hutan. Nah, kembali lagi kepada keluarga Pak Rasida. Keanehan di kandang ayam yang terjadi selama 2 malam berturut-turut membuat Sandi teringat masa-masa bersama uaknya saat masih tinggal bersama mereka. Ada pertanda apakah kok tiba-tiba ia melihat uaknya itu di halaman belakang rumah mereka, pikir Sandi. Memang, Pak Jajuli sangat lama tinggal bersama mereka. Bahkan ia lebih banyak tinggal di rumah adiknya itu ketimbang tinggal di rumahnya di Purwakarta. Sebagai buruh bangunan yang merantau ke Jakarta, Pak Jajuli tinggal di rumah adiknya dan pulang ke rumahnya di Purwakarta 2 minggu sekali dan paling lama 2 hari di kampung, lalu ia kembali lagi ke Jakarta. Malam berikutnya, Sandi yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Entah apa yang terjadi. Dirinya tiba-tiba saja terbangun dan terlintas di pikirannya saat itu adalah uaknya. Aneh, ada apa ya? Pikir Sandi. Dan ia lalu melanjutkan tidurnya. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi sedang berjalan di dalam hutan berdua dengan uaknya itu. Karena kelelahan, akhirnya mereka beristirahat di atas sebuah batu besar di dalam hutan tersebut. Sandi lalu terbangun lagi dari tidurnya. Dan akhirnya sampai pagi ia tidak bisa tidur karena selalu terbayang-bayang uaknya. Nah, keesokan harinya, Sandi menceritakan mimpinya itu kepada bapaknya. Dan setelah berbincang panjang lebar, akhirnya Pak Rasida memutuskan untuk menjenguk kakaknya itu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada kakaknya itu. Hari itu juga Sandi dan bapaknya berangkat ke Purwakarta dengan mengendarai sepeda motor. Dan singkat cerita, tiba di Purwakarta, Pak Rasida sangat kaget
mendengar musibah yang menimpa kakaknya itu. Dan yang membuat semakin sedih adalah bahwa kakaknya tersebut belum ditemukan sampai hari ini. Berarti ini sudah masuk hari keempat hilangnya Pak Jajuli di dalam hutan. Dan dalam pertemuan itu, Sandi menceritakan tentang mimpinya semalam. Dan ia bertanya kepada orang-orang di kampung itu, "Maaf bapak-bapak, apakah di dalam hutan ada batu besar yang berwarna coklat kekuningan? Yang permukaannya rata?" Tanya Sandi pada orang yang hadir di situ. "Kalau batu besar yang atasnya rata memang ada di hutan, tapi letaknya di sebelah utara sana," jawab Pak Lukman kepada Sandi. Lokasi batu itu masuk dalam wilayah kampung lain dan jaraknya lumayan jauh, jelas Pak Lukman. "Emangnya kenapa nanya batu itu, Jang?" tanya Pak Lukman kepada Sandi. Lalu Sandi menceritakan secara detail tentang mimpinya bersama uaknya itu, bahwa mereka beristirahat di atas sebuah batu besar yang berwarna coklat kekuningan. "Mungkin ini sebuah petunjuk," kata Sandi. "Ya, gak ada salahnya kalau kita cari di sekitar batu itu," ucap Pak Rasida. "Ah, rasanya gak mungkin, Kang. Soalnya lokasi batu itu sangat jauh ke utara," bantah Pak Lukman. "Tapi bener apa yang dikatakan si Ujang. Mungkin ini sebuah petunjuk. Gak ada salahnya kita ke sana," kata bapak-bapak yang lain. "Untuk mencapai ke lokasi itu lebih dekat melalui kampung sebelah," kata Pak Lukman. Dan singkat cerita akhirnya mereka mengikuti saran dari Pak Lukman untuk mencari di lokasi di sekitar batu coklat itu melalui kampung sebelah. Dengan sepeda motor mereka berangkat ke lokasi yang dimaksud. Dan mungkin ada sekitar 10 orang yang menemani pencarian itu. Tiba di lokasi, ternyata daerahnya cukup terjal dan licin. Akhirnya, orang-orang yang ikut dalam pencarian itu melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Saat mendekati lokasi tempat batu itu berada, samar-samar tercium aroma busuk. Jantung Pak Rasida mulai berdegup kencang saat ia mulai mencium bau bangkai tersebut. Dalam hatinya, ia berdoa semoga ini bukan pertanda buruk. Ia sangat berharap bisa menemukan kakaknya dalam keadaan hidup. Bau bangkai itu semakin menyengat saat rombongan yang mencari Pak Jajuli berada di lokasi batu itu berada. Pak Lukman dengan sigap mengajak orang-orang untuk menyebar di sekitar batu itu. Ia yakin sekali kalau ada sesuatu di sekitar batu itu, karena aroma busuk itu semakin menyengat. Tak lama kemudian Pak Tono berteriak sambil melambaikan tangannya memberi isyarat kalau ia menemukan sesuatu. Orang-orang yang ikut dalam pencarian itu langsung menuju ke posisi tempat Pak Tono berdiri. Pak Tono menunjukkan kalau ada seseorang di celah batu yang cukup dalam. Dari perawakannya terlihat itu adalah Pak Jajuli. Namun kondisinya sudah meninggal dunia. Dengan berderai air mata, para Asida dan Sandi berusaha membantu orang-orang yang mengeluarkan tubuh Pak Jajuli yang terjepit di celah batu. Kondisinya sangat mengenaskan dan sulit dikenali karena sudah beberapa hari jenazah Pak Jajuli berada di situ. Ternyata mimpi yang dialami Sandi dan kejadian penampakan Pak Jajuli di kandang ayam itu merupakan sebuah petunjuk mengenai kondisi dan lokasi Pak Jajuli setelah menghilang beberapa hari yang lalu. Melihat dari posisinya, menurut Pak Lukman, kemungkinan besar Pak Jajuli terpeleset dan jatuh ke celah batu. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang kedatangan arwah Pak Jajuli yang memberitahukan kalau dirinya sudah meninggal di hutan. Terima kasih Sobat Ramis sudah mendengarkan kisah ini.
Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.